Matematika masih bersama saya Siska Meridian di channel yang akan belajar matematika dari tingkat SD sampai SMA. Kali ini kita akan belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapi kuadrat sempurna, rumus kuadratik atau rumus ABC. Untuk rumus kuadratik atau rumus ABC adalah x1, 2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari koefisien persamaannya. Berikut karakteristik dari persamaan kuadrat berdasarkan koefisien persamaan kuadratnya. Jika x1 dan x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x1 plus x2 sama dengan min b per a. Dan x1 dikali x2 sama dengan c per a. Misal suatu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan nilai diskriminannya adalah d sama dengan b kuadrat min 4ac, maka untuk d lebih kecil dari 0, persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar-akar atau akarnya tidak real. D sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya mempunyai akar-akar kembar. D lebih besar dari 0, persamaan kuadratnya mempunyai dua akar yang berbeda. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan akar persamaan berikut. Yang A ya, 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan min 12 ketika pindah ke ruas kanan menjadi positif 12. Sehingga x kuadrat sama dengan 12 dibagi 3. X kuadrat sama dengan 4. Jadi x sama dengan plus minus akar dari 4. Jadi x sama dengan plus minus akar dari 4 yaitu 2. Jadi x1 sama dengan positif 2 atau x2 sama dengan negatif 2. Yang B, x kuadrat plus 7x plus 6 sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 6. Jika dikalikan hasilnya 6 ya. Jika ditambahkan hasilnya 7. Hasilnya 7 dari sini ya. Yaitu angka berapa? Yaitu angka 6 dan 1. 6 dan 1. Ini harus sama ya. 6 dan 1, 6 dan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi, x plus 6, ini ya kan positif 6. Dan x plus 1 yaitu positif 1. Jadi x sama dengan positif 6 ketika pindah ruas ke kanan yaitu menjadi negatif 6. Dan kemudian x plus 1 positif 1 ketika pindah ke kanan menjadi negatif 1. Sehingga x1 sama dengan min 6 atau x2 sama dengan min 1. Yang C, min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. Ini untuk koefisien yang A-nya yaitu min 3 ya. Min 3x kuadrat. X kuadrat kan berarti ini tuh A. A itu koefisiennya dari x kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa A-nya berarti ini min 3. B-nya berapa? B-nya itu koefisien dari X. Berarti min 5. C-nya yaitu positif 2. C-nya 2.
Kita tahu rumus D yaitu B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 5 kuadrat. Dikurangi 4, A-nya berapa? Min 3, C-nya 2. Min 5 dikuadratkan 25. 4 dikali min 3 min 12, dikali 2 min 24. Ini negatif-negatif jadi positif ya, jadi 25 tambah 24, yaitu 49. Kita akan mencari akar-akarnya menggunakan rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar dari D per 4A per 2A. Min B, B-nya min 5. Plus minus akar D. D-nya berapa tadi? 49. Per 2A. A-nya min 3 ya. Min. Jadi positif ya. Jadi 5 plus minus akar 49 yaitu 7. 2 dikali min 3 yaitu min 6. Jadi X1-nya 5 tambah 7 dibagi min 6. 5 tambah 7, 12. 12 dibagi min 6, yaitu min 2. Atau X2-nya 5 dikurangi 7 dibagi min 6. Kan ini dari sini ya tadi, ini yang penjumlahan, ini yang pengurangannya. 5 kurangi 7 yaitu min 2 dibagi min 6. Berarti 1/3. Contoh yang kedua, tentukan akar persamaan berikut. Yang A, X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Berarti X kuadrat sama dengan min 1 pindah ke ruas kanan, menjadi positif 1. Sehingga X sama dengan plus minus akar 1. Akar 1 kan 1, berarti plus minus 1. Sehingga X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan min 1. Yang B, 4X kuadrat tambah 4X plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita tahu ini berapa A-nya. A-nya 4 ya, koefisien dari X kuadrat kan 4. B-nya berapa? Koefisien dari X yaitu 4 dan C-nya 1. D itu tadi B kuadrat min 4AC. Berarti 4 kuadrat dikurangi 4, A-nya 4, C-nya 1. 4 kuadrat 16. 4 kali 4, 16. 16 kali 1, 16. 16 kurang 16, 0. Karena D-nya ya 0, maka ia memiliki akar-akar yang kembar. Akarnya sama. Berarti X1, 2-nya nanti sama ya. Min B plus minus akar dari D per 2A. Min B-nya kan 4. Plus minus akar 0. Per 2, A-nya kali 4. Jadi min 4 plus minus akar 0. Kan sama juga dengan 0. Per 8. Jadi min 1/2. Sehingga X1-nya akan sama dengan X2, yaitu min 1/2. C-nya X kuadrat min 15X plus 14 sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya 14 ya. Jika dikalikan hasilnya 14. Kalikan hasilnya 14. Jika dijumlahkan hasilnya min 15. Berapa? Yaitu
min 14 dan min 1. Min 14 dikali min 1 yaitu 14. Min 14 ditambah min 1 yaitu min 15. Sehingga X, ini min ya karena negatif, min 14, X min 1. Sehingga X sama dengan, ketika ini negatif 14, pindah ke ruas kanan menjadi positif. X min 1 ketika pindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga X1 sama dengan 14 atau X2 sama dengan 1. Contoh 3. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. 3x kuadrat min 5x plus c sama dengan 0. Diketahui nilai diskriminannya yaitu 49. Ini A-nya berapa? Koefisien dari x kuadrat yaitu 3. B-nya koefisien dari x yaitu min 5. Kita tahu bahwa D yaitu B kuadrat min 4AC. D-nya 49. B-nya min 5, berarti min 5 dikuadratkan, dikurangi 4, A-nya 3, dikali C. 49 sama dengan min 5 dikuadratkan yaitu 25. Dikurangi 4 kali 3 berarti 12. Dikali C. Berarti 12C ini pindah ke ruas sebelah kiri ya. Negatif menjadi positif yaitu 12C. 25. Kemudian 49 pindah ke ruas kanan menjadi negatif yaitu 49. Berarti 12C sama dengan 25 dikurangi 49, yaitu negatif 24. Sehingga C sama dengan min 24 dibagi 12. Jadi C sama dengan min 2. Tentukan nilai diskriminan persamaan berikut. Yang A ya. 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Berarti ini A-nya berapa? Koefisien dari x kuadrat yaitu 3. B-nya tidak ada x ya, berarti B-nya 0. C-nya yaitu min 12. D yaitu B kuadrat min 4AC. B kuadrat, 0 kuadrat, berarti kan 0. 4. A-nya 3, C-nya min 12. Berarti 0. 4 kali 3 kali min 12. Berarti 144. Dikurangi negatif 144. Negatif menjadi positif. Positif 144. Lanjut yang B. X kuadrat ditambah 7x tambah 6 sama dengan 0. A. Koefisien dari x kuadrat yaitu 1. B. Koefisien dari x 7. C 6. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 7 berarti 7 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 6. 7 kuadrat 49. 4 kali 1 kali 6 yaitu 24. Sehingga D sama dengan 25. Yang C. Min 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. A-nya koefisien x kuadrat yaitu min 3. B koefisien dari x yaitu min 5. C-nya 2. D yaitu B kuadrat min 4AC. B-nya min 5 ya, min 5 kuadrat. Dikurangi 4, A-nya min 3, C-nya 2. Min 5 dikuadratkan, yaitu 25. Dikurangi 4 kali 3 kali 2, yaitu min 24. Min menjadi positif ya, sehingga 25 tambah 24.
yaitu 49. Contoh yang terakhir, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang A, x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Ini x kuadrat ya, koefisiennya 1. Berarti kita akan mencari bilangan yang bila dikalikan, yaitu hasilnya adalah 6. Ini ya, bila dikalikan hasilnya 6, positif 6. Bila dijumlahkan hasilnya negatif 5. Maka berapa? Yaitu min 2 dengan min 3. Min 2 dikali min 3 yaitu positif 6. Min 2 ditambah min 3 yaitu min 5. Sehingga x min 2, x min 3. Sehingga x1-nya berapa? Min 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Terus kemudian x min 3 pindah ruas kanan menjadi positif 3. Ini x2-nya, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 2, 3. Selanjutnya yang B. X kuadrat plus 2x min 15 sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang ketika dikalikan, yaitu hasilnya berapa? Min 15. Ketika dijumlahkan, hasilnya positif 2. Yaitu berapa bilangannya? Yaitu bilangan 5 dan min 3. 5 dikali min 3, min 15. 5 ditambah min 3, yaitu 2. Sehingga x plus 5, positif 5, x min 3. Sehingga x1 sama dengan positif 5, pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5. Atau x2-nya, min 3 pindah kanan jadi positif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu min 5, 3. Yang terakhir, x kuadrat ditambah 4x min 12 sama dengan 0. Kita akan mencari bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 12. Bila dijumlahkan, yaitu hasilnya 4, positif 4. Berapa? Yaitu 6 dan min 2. 6 dikali min 2, min 12. 6 ditambah min 2, yaitu 4. Sehingga x plus 6, positif 6, x min 2. Sehingga x1-nya adalah positif 6 ke kanan menjadi negatif 6. Atau x2-nya negatif 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu min 6, 2. Oke, sahabat matematika, sampai di sini penjelasannya. Semoga kalian paham. Tentunya matematika itu mudah jika kalian sering berlatih. Kalian boleh kasih pertanyaan ataupun saran untuk materi selanjutnya yang ingin dibahas. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Selamat belajar. Terima kasih.